Hana, CEO janda cantik, sering menghina Raka, OB sederhana di kantornya. Ia tak tahu Raka adalah cinta pertamanya, teman masa kecil yang pernah menyelamatkannya. Saat rahasia terungkap, sikapnya berubah. Cinta lama tumbuh kembali, dan Raka bukan lagi OB biasa, tapi cinta sejatinya. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta mendung, tapi bukan mendung yang membuat Raka lesu, melainkan rutinitasnya sebagai OB di perusahaan besar milik Hana. Dengan seragam abu-abu yang mulai pudar warnanya, ia mendorong troli berisi alat kebersihan ke lantai eksekutif. Lantai itu adalah wilayah orang penting, tempat para direktur dan CEO bekerja. Setiap langkah Raka di sana terasa seperti berjalan di antara tembok-tembok kesombongan. OB, awas pelan-pelan. Jangan sampai lantainya kotor lagi. Suara tajam terdengar dari ujung ruangan. Hana, CEO cantik dengan gaya elegan, berdiri dengan sepatu hak tinggi dan kemeja putih yang rapi. Tatapannya menusuk seperti bilah pisau. Raka hanya menunduk. Maaf, Bu. Jawabnya pelan. Ia tahu, apapun alasannya, ia tidak boleh melawan. Hana terkenal galak dan dingin. Tak ada yang berani membantahnya, apalagi seorang OB. Beberapa karyawan lain ikut memperhatikan dengan wajah mengejek. OB kampung, bisik salah satu resepsionis muda sambil tertawa kecil. Raka pura-pura tidak dengar. Ia sudah terbiasa dengan semua cibiran itu. Yang penting baginya, pekerjaannya selesai, dan gajinya cukup untuk makan dan mengirim uang ke kampung. Namun, di balik wajah tenangnya, Raka menyimpan sesuatu yang tak diketahui siapapun, masa lalu yang berhubungan dengan Hana. Setiap kali melihat wajah sang CEO, hatinya seperti ditarik jauh ke masa kecil, ke sebuah desa di pinggiran kota, tempat mereka pernah bermain bersama. Tempat di mana ia pernah menyelamatkan seorang gadis kecil dari derasnya arus sungai. Kini gadis kecil itu berdiri di hadapannya sebagai wanita dewasa, cantik, kuat, tapi begitu dingin. Hana sama sekali tak mengenalinya. Mungkin baginya, Raka hanyalah seorang OB tanpa nilai. Tapi bagi Raka, Hana adalah kenangan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Saat Raka mengepel lantai dekat ruang meeting, Hana lewat tanpa menoleh. Aroma parfumnya samar, tapi cukup untuk membuat dada Raka sesak. Tolong jangan terlalu lama. Ini ruang direksi, bukan pasar. Ucap Hana dengan nada tinggi. Baik, Bu. Jawab Raka singkat. Tatapannya kemudian tertuju ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Hujan mulai turun rintik-rintik. Sama seperti hari saat ia pertama kali mengenal Hana kecil di kampung. Waktu itu, Hana basah kuyup, menangis ketakutan di pinggir sungai yang meluap. Raka kecil menarik tangannya, menyelamatkannya dari arus deras. Ia bahkan masih ingat gelang kayu kecil yang Hana berikan sebagai tanda terima kasih. Kini gelang itu tergantung di lehernya, disembunyikan di balik seragam OB yang lusuh. Setiap kali dihina, setiap kali diperlakukan seperti tak berharga, Raka menggenggam kalung itu erat. Aku nggak apa-apa. Aku kuat, bisiknya dalam hati. Beberapa karyawan melewatinya tanpa sapaan. Beberapa bahkan sengaja menginjak lantai yang baru dipel agar ia mengepel ulang. Tapi Raka tetap tenang. Ia tak butuh pengakuan dari mereka. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana kebenaran masa lalu akan membuka mata semua orang. Ketika jam istirahat tiba, Raka duduk sendirian di ruang belakang yang sempit. Dari kejauhan, terdengar suara tawa Hana dan para direktur saat makan siang di restoran mewah dalam gedung. Jarak mereka seperti langit dan bumi. Namun dalam hati kecilnya, Raka berkata pelan. Suatu hari, Bu Hana, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Hujan di luar semakin deras. Petir sesekali menyambar. Tapi bagi Raka, semua hinaan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah panjang yang akan mengubah segalanya. Ia bukan hanya OB biasa. Ia adalah masa lalu yang tak bisa dihapus. Dan mungkin,
Masa depan yang tak pernah Hana duga. Di balik wajah cantik dan senyum profesionalnya di depan investor, Hana menyimpan dinding setebal baja di dalam hatinya. Ia dikenal sebagai CEO muda yang sukses, janda cantik yang bangkit dari kehancuran, dan pemimpin yang tak kenal kompromi. Tapi sedikit sekali orang tahu, di balik semua ketegasan dan keangkuhan itu, ada luka masa lalu yang belum pernah sembuh. 3 tahun lalu, suaminya meninggal mendadak dalam kecelakaan mobil saat hujan deras. Mobil itu tergelincir dan menghantam pembatas jalan tol. Sejak malam itu, hidup Hana berubah total. Cinta yang dulu membuatnya lembut kini berganti jadi dinding es. Ia belajar untuk tidak menangis di depan siapapun. Ia belajar untuk tidak percaya pada siapapun. Dan ia berjanji dalam hati, tidak akan ada pria yang bisa membuatnya rapuh lagi. Itulah sebabnya Hana menjadi sangat keras, terutama kepada mereka yang dianggapnya rendahan. Dalam pikirannya, dunia hanya mengenal 2 jenis orang, pemenang dan pecundang. Dan Raka, bagi Hana, hanyalah hobe sederhana yang tidak punya arti apa-apa. Obe, jangan berdiri di depan pintu ruang meeting, bentaknya suatu pagi. Suaranya menggema di sepanjang koridor. Raka yang baru saja selesai membersihkan kaca pintu buru-buru menyingkir. Maaf, Bu, ucap Raka pelan. Hana melangkah melewatinya tanpa sedikit pun menatap wajahnya. Sepatu hak tinggi berderap angkuh di lantai marmer. Aura dingin dan jarak yang tak terlihat terasa setiap kali ia lewat. Para karyawan sudah terbiasa dengan ketegasannya. Beberapa mengaguminya. Beberapa membencinya diam-diam. Tapi tak satu pun berani menentang. Hana bukan hanya bos. Ia adalah ratu di dalam gedung ini. Setiap hari, Hana datang pagi-pagi, rapat tanpa lelah, memberi perintah, mengatur strategi perusahaan, dan selalu memastikan semua berjalan sempurna. Namun, setiap malam, ketika ruangan itu sepi dan hanya suara hujan yang menemani, ia duduk sendirian di balkon lantai atas, menatap kota dengan mata kosong. Di sanalah ia menyembunyikan kesedihannya. Suatu sore, hujan turun pelan. Dari ruang bawah, Raka melihat sekilas sosok Hana berdiri di balik jendela kaca besar kantornya. Tubuhnya tegap, tapi matanya kosong. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari orang yang pernah mengenalnya dulu, meski Hana sendiri tak mengenali siapa yang tengah memandanginya dari kejauhan. Raka menunduk, pura-pura sibuk mengepel. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Dulu Hana adalah gadis kecil yang ceria, selalu tertawa di tepi sungai. Kini, ia berdiri seperti ratu es, jauh dan tak tersentuh. Obe, cepat bersihkan meja pantry. Saya tidak suka kotoran di sini. Suara Hana memecah lamunannya. Siap, Bu. Jawab Raka cepat. Setiap kalimat dari mulut Hana bagai pisau kecil yang menggores harga dirinya. Tapi Raka tahu, semua itu bukan sepenuhnya karena kebencian. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Luka yang tak pernah disembuhkan. Banyak pria mencoba mendekati Hana, tapi semuanya gagal. Ia menolak semua bentuk perhatian. Cinta, baginya, hanyalah kenangan menyakitkan. Maka ia memilih bekerja, dan bekerja. Membangun tembok es semakin tinggi. Namun yang tidak ia sadari, orang yang ia hina setiap hari itu, Raka, adalah satu-satunya orang yang pernah melihat sisi lembutnya bertahun-tahun lalu. Satu-satunya anak laki-laki yang dulu menggenggam tangannya saat dunia kecilnya hampir tenggelam. Saat Hana melangkah masuk ruang meeting, Raka menggenggam kalung kayu kecil di balik seragamnya. Kamu nggak ingat aku ya? Gumamnya pelan. Nyaris tak terdengar. Hujan di luar jendela semakin deras. Seolah ikut menyimpan rahasia masa lalu mereka yang tertutup rapat. Bagi Hana, Raka hanyalah bayangan kecil di sudut gedung. Tapi bagi Raka, Hana adalah kenangan yang hidup dalam setiap tetes hujan. Kenangan yang suatu hari akan membongkar dinding es itu, perlahan tapi pasti. Siang itu kantor mulai sepi. Suara printer dan langkah kaki karyawan berangsur menghilang. Hanya Raka yang masih sibuk membersihkan ruang arsip di lantai bawah. Ruangan itu jarang dikunjungi. Bau kertas lama, debu tipis di rak, dan udara yang sedikit pengap membuat siapapun enggan berlama-lama.
Tapi bagi Raka, tempat sunyi seperti ini adalah tempat terbaik untuk berpikir. Saat ia menarik satu tumpukan map besar dari rak kayu, beberapa kertas jatuh berserakan di lantai. Ia berjongkok untuk membereskannya. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berbeda dari tumpukan laporan keuangan itu. Sebuah foto berbingkai usang yang terselip di antara berkas lama. Raka meraihnya dengan hati-hati. Saat ia meniup debunya, waktu seakan berhenti. Di foto itu, tampak seorang gadis kecil berambut dua kuncir dengan senyum polos, mengenakan gaun kuning lusuh, berdiri di tepi sungai kampung. Dan di samping gadis kecil itu, seorang bocah laki-laki kecil dengan kaos putih. Wajahnya berlumur lumpur, namun matanya cerah dan berani. Hana. Suara Raka bergetar. Tangannya perlahan mengusap foto itu. Mata gadis kecil dalam foto itu sama persis dengan mata Hana dewasa yang setiap hari ia lihat. Meski kini sorotnya sudah beku oleh dingin kehidupan kota. Ingatan masa kecil langsung menyerbu pikirannya. Jelas seperti film yang diputar ulang. Saat itu, musim hujan menggila. Sungai kecil di kampung mereka meluap. Hana kecil terpeleset saat bermain dan hampir terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, Raka kecil yang saat itu hanya bersarung melompat ke sungai, menarik tangan kecil Hana dengan sekuat tenaga. "Jangan takut. Aku nggak akan lepasin kamu," teriak Raka kecil kala itu. Tubuhnya gemetar karena air dingin. Hana menangis keras, tapi matanya menatap Raka dengan rasa percaya. Setelah mereka selamat, Hana memeluk Raka erat dan memberinya gelang kayu kecil sebagai tanda terima kasih. "Kalau kita besar, jangan lupakan aku ya," kata Hana kecil dengan mata bulatnya. Raka menutup mata. Napasnya berat. Air matanya mengalir perlahan. Bukan karena lemah, tapi karena kenangan itu terlalu dalam. Kenangan yang selama ini ia simpan sendirian, sementara orang yang jadi pusatnya, Hana, telah melupakannya sepenuhnya. Kini gadis kecil yang dulu memeluknya dengan tulus telah menjadi CEO dingin yang bahkan tak sudi memandang wajahnya. Tapi Raka tidak menyalahkannya. Waktu telah mengubah banyak hal. Hana kehilangan orang yang ia cintai. Dan ia kehilangan gadis yang dulu begitu ceria. "Dulu kamu tertawa, sekarang kamu marah pada dunia," gumam Raka lirih sambil menatap foto itu. "Tapi bagiku, kamu tetap gadis kecil yang aku selamatkan di sungai." Ia menyelipkan foto itu dengan hati-hati ke dalam saku bajunya, bukan untuk mencuri, tapi untuk menyimpannya sementara. Foto itu seperti jembatan antara masa lalu dan masa kini. Bukti bahwa kenangan mereka benar-benar ada. Saat Raka hendak meninggalkan ruangan, hujan mulai turun di luar. Rintiknya terdengar samar melalui jendela kecil ruang arsip. Suara hujan itu seperti membawa kembali aroma tanah basah kampung, suara tawa Hana kecil, dan janji yang tak pernah benar-benar terlupakan. Di lorong, Hana lewat dengan langkah cepat. Seperti biasa, ia bahkan tidak menoleh pada Raka. Tapi kali ini, Raka tidak hanya menunduk pasrah. Ia berdiri tegak, memandangi punggung wanita itu dengan tatapan dalam. "Kamu nggak ingat aku, Rin," bisiknya pelan. "Tapi aku nggak pernah lupa kamu." Dalam keheningan sore yang basah oleh hujan, hati Raka terasa berat namun hangat. Ia tahu, kenangan itu bukan kebetulan. Foto itu muncul seperti isyarat dari masa lalu, bahwa takdir di antara mereka belum benar-benar selesai. Ia hanya tertidur, dan sebentar lagi akan bangun. Malam itu, langit kota Jakarta diselimuti mendung berat. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suara lembut di atap gedung kantor yang mulai sepi. Lampu-lampu lantai atas masih menyala, tapi sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya beberapa orang saja yang masih tersisa, termasuk Raka, yang tengah menyelesaikan tugasnya sebagai OB malam. Sambil mendorong troli pel lantai, ia naik ke lantai eksekutif. Biasanya lantai ini sunyi setelah jam kerja, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia melangkah pelan ke arah balkon kaca besar di ujung koridor, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Hana. Wanita itu berdiri sendirian, bersandar pada pagar balkon, mengenakan jas kerja hitamnya. Rambut panjangnya sedikit terurai, dan wajahnya memandang ke langit malam yang kelabu. Rintik hujan membasahi ujung sepatu hak tingginya,
Tapi ia tidak bergeming. Bahunya naik turun pelan. Dan dari jarak itu, Raka bisa melihat. Hana sedang menangis. Tangannya menutupi sebagian wajah. Sesekali, ia mengusap air matanya cepat-cepat. Seolah takut ada yang melihat. Namun malam terlalu sunyi. Tidak ada siapapun di sana. Kecuali Raka yang berdiri beberapa meter di belakang. Dada Raka terasa sesak. Pemandangan itu membangkitkan sesuatu yang dalam. Kenangan masa kecil yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia teringat saat Hana kecil duduk di bawah pohon mangga kampung mereka. Menangis karena kehilangan boneka kesayangannya yang hanyut ke sungai. Waktu itu, hujan juga turun deras. Raka kecil dengan nekat terjun ke sungai dangkal. Berenang mengejar boneka lusuh itu. Setelah berhasil, ia menyerahkan boneka itu pada Hana sambil tersenyum lebar. Walau tubuhnya menggigil kedinginan. Hana kecil berhenti menangis. Ia memeluk bonekanya erat, lalu menatap Raka. "Kamu selalu nolong aku," katanya lirih waktu itu. Dan malam ini, pemandangan yang hampir sama kembali terjadi. Bedanya, kini bukan boneka yang hilang, melainkan hati Hana yang terluka karena kehidupan. Raka menggenggam gagang troli kuat-kuat. Ia ingin melangkah, menyapa, atau sekadar menawarkan sapu tangan. Tapi ia menahan diri. Ia sadar posisinya, seorang OB. Bagi Hana saat ini, ia hanyalah bayangan di sudut ruangan. "Kalau aku muncul sekarang, mungkin dia malah marah," gumamnya dalam hati. Namun hatinya tetap bergetar. Karena bagi Raka, Hana bukan sekadar bos. Ia adalah potongan masa kecil yang tak pernah hilang. Luka lama yang masih terasa hidup. Hana mengangkat wajahnya sedikit. Air mata masih mengalir di pipinya. Tapi sorot matanya keras, seperti memaksa dirinya untuk kuat. "Aku nggak boleh lemah," gumamnya lirih. Cukup keras hingga terdengar samar ke tempat Raka berdiri. Perlahan, ia menegakkan tubuhnya, menarik napas panjang, lalu berbalik menuju ruang kerjanya lagi. Saat langkah hak tingginya terdengar menjauh, Raka menunduk, menatap lantai yang baru saja ia pel. Bahkan orang sekuat dia pun menangis. Ucapnya pelan. Ia berdiri sendirian di balkon, menggantikan posisi Hana tadi. Angin malam menerpa wajahnya. Hujan rintik menyentuh kulitnya, dan dalam kesunyian itu kenangan masa kecilnya semakin jelas. Ia teringat hari saat Hana harus pindah ke kota. Saat itu, Raka berdiri di pinggir jalan tanah dengan sandal jepit lusuh, melihat truk kecil yang membawa keluarga Hana pergi. Gadis kecil itu melambai padanya dari jendela, sambil memakai gelang kayu yang sama dengan miliknya. "Jangan lupa aku, Raka." Suara kecil itu masih terngiang jelas. Tapi sekarang, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita yang bahkan tak mengenalinya. Ia menangis bukan karena sungai, bukan karena boneka, tapi karena luka hidup yang jauh lebih dalam. Raka menarik napas panjang. "Kamu nggak sendirian, Rin," katanya lirih. Meski suara itu hanya didengar oleh angin malam dan hujan rintik. "Kita pernah terluka bersama." Saat ia beranjak pergi, hatinya terasa aneh, hangat sekaligus perih. Malam itu menjadi titik di mana ia sadar. Luka Hana dan luka dirinya ternyata tak jauh berbeda. Bedanya, Hana menyembunyikannya dengan tembok dingin, sedangkan Raka menyimpannya dalam diam. Dan mungkin, suatu hari, luka yang sama itu akan mempertemukan hati mereka kembali. Malam itu kantor hampir kosong. Hujan turun deras di luar, menampar jendela kaca tinggi gedung seperti ribuan jarum air. Suara petir sesekali menggelegar, memantul di antara dinding-dinding beton. Hanya beberapa lampu koridor yang masih menyala redup. Raka, seperti biasa, menjadi salah satu orang terakhir yang masih berada di gedung itu. Ia tengah mengecek ruangan satu persatu, memastikan semuanya rapi sebelum pulang. Di lantai eksekutif, Hana baru saja selesai rapat daring dengan tim luar negeri. Ia lelah, matanya berat, tapi pikirannya terus berputar dengan laporan, angka, dan beban tanggung jawab yang tak pernah berhenti. Ia menekan tombol lift untuk turun, berharap segera keluar dari kantor dan pulang ke rumahnya yang sunyi. Namun tepat ketika pintu lift menutup dan lift mulai bergerak, gelap total. Listrik di seluruh gedung padam mendadak.
Alarm berbunyi pelan. Suara mesin lift terhenti. Dan di dalam ruang sempit itu Hana membeku. Apa-apaan ini? Gumamnya panik. Ia menekan tombol darurat berkali-kali. Tapi tak ada respons. Lampu emergency hanya menyala kecil, temaram dan goyah. Napasnya mulai memburu. Dalam ruang tertutup dan gelap seperti itu, Hana merasa dadanya sesak. Ia tidak suka terjebak. Sejak kematian suaminya dalam kecelakaan mobil di jalan gelap, ruang tertutup dan gelap selalu membuatnya gemetar. Tidak, jangan sekarang, bisiknya lirih sambil mencoba mengatur napas. Sementara itu, di bawah, Raka mendengar alarm darurat menyala. Ia segera berlari ke ruang panel darurat dan melihat indikator lift macet di lantai 8. Lantai Hana. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan naik lewat tangga darurat. Nafasnya berat, tapi langkahnya cepat dan mantap. Sesampainya di lantai 8, ia mendengar suara ketukan dari dalam lift. Suara perempuan. Suara itu, "Hana, Bu Hana," panggil Raka keras sambil mengetuk pintu lift. "Ibu dengar saya? Tenang, saya di sini." Di dalam, Hana terdiam sejenak. Suara itu, suara yang dalam, hangat, dan tenang. Entah kenapa suara Raka malam itu seperti suara yang sangat familiar baginya. Seperti seseorang dari masa lalu. "Raka?" Suaranya bergetar. "Iya, Bu. Tenang saja. Saya buka pintunya pelan-pelan." Jawab Raka mantap. Ia segera menyalakan senter dan membuka panel darurat di atas lift. Tangannya cekatan, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan menggunakan alat manual, ia berhasil menggeser pintu lift beberapa senti, cukup untuk mengintip ke dalam. Hana berdiri dengan wajah pucat. Kedua tangannya gemetar. Raka mengulurkan tangan ke arahnya. "Pegang tangan saya, Bu. Saya nggak akan lepasin." Kalimat itu menusuk dalam ke hati Hana. Kalimat itu sangat mirip dengan suara masa kecilnya, saat seorang anak laki-laki kecil menyelamatkannya dari derasnya arus sungai. "Aku nggak akan lepasin kamu." Tangan Hana bergetar, tapi ia meraih tangan Raka. Sentuhan itu hangat. Dalam gelap, dalam ketakutan, suara dan sentuhan itulah yang membuat jantungnya berdetak tidak seperti biasanya. Raka menariknya perlahan, memastikan pijakan kakinya aman, hingga akhirnya ia berhasil menarik Hana keluar dari lift macet itu. Begitu Hana keluar, lampu emergency menyala sedikit lebih terang. Nafasnya tersengal, wajahnya masih pucat, tapi matanya memandangi Raka lama, seakan ingin mencari jawaban. "Terima kasih," ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu selamat." Beberapa saat kemudian, teknisi datang memperbaiki listrik, tapi Hana masih terdiam di koridor, duduk di bangku panjang. Ia menatap jari-jarinya yang tadi menggenggam tangan Raka. Ada getaran aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Suara Raka di dalam kegelapan tadi begitu familiar, seperti suara masa kecilnya. Anak laki-laki yang dulu menarik tangannya di sungai banjir, menyelamatkannya dari tenggelam. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. "Itu nggak mungkin," bisiknya. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Dinding es yang ia bangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, Raka berdiri beberapa meter dari sana, menyembunyikan perasaannya di balik senyum tipis. Ia tidak butuh ucapan terima kasih lebih. Cukup baginya tahu bahwa untuk sesaat, Hana mengingatnya, meski hanya samar. Malam itu, bukan hanya lift yang macet, tapi juga hati yang selama ini terkunci perlahan mulai terbuka. Dalam kegelapan, masa lalu mulai berbisik, menuntun dua hati yang dulu pernah saling menggenggam, untuk bertemu lagi. Hujan deras baru saja berhenti. Udara malam terasa lembab dan dingin, menempel di kulit seperti kabut tipis. Lampu kantor sudah banyak yang dipadamkan, menyisakan cahaya remang di beberapa koridor. Raka baru saja selesai membersihkan ruang pantry lantai eksekutif, ketika Hana datang dengan langkah pelan, seakan pikirannya masih terikat pada insiden lift beberapa hari sebelumnya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Suara Raka dalam gelap terus terngiang di telinganya. Setiap kali ia melihat Raka, dadanya seperti ditekan sesuatu yang berat, dan anehnya, juga hangat. Hana berhenti di depan jendela besar, menatap keluar. Hujan malam membuat kaca berembun, dan dalam pantulan samar, ia melihat sosok Raka tengah membereskan alat kebersihan. Lalu matanya menangkap sesuatu. Bukan wajahnya, tapi kalung yang tergantung di leher Raka. Kalung itu sederhana, hanya seutas tali kulit dengan liontin kayu kecil berbentuk lonjong. Tapi bagi Hana, kalung itu bukan benda asing. Itu kalung masa kecilnya. Kalung yang ia berikan pada Raka kecil bertahun-tahun lalu, saat truk kecil yang membawa keluarganya meninggalkan kampung. Ia masih ingat jelas. Hari itu ia menangis memeluk bocah laki-laki yang telah menyelamatkan hidupnya dari sungai banjir. "Supaya kamu gak lupa aku," ucapnya dulu sambil menggantungkan kalung itu di leher Raka kecil. Malam ini, kalung yang sama tergantung di leher Obe yang selama ini ia hina. Hana membeku. Wajahnya mendadak pucat. Ia melangkah pelan mendekat, tak memperdulikan hak tingginya yang beradu dengan lantai marmer. Raka menoleh dengan sedikit kaget. "Bu Hana?" sapanya pelan. Tatapan mata Hana menancap ke arah kalung itu. Tangannya terangkat, bergetar, menunjuk benda yang menggantung di dada Raka. "Kalung itu, dari mana kamu dapat?" Suaranya lirih, nyaris pecah. Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saat ini atau tidak sama sekali, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun mungkin akan terungkap malam ini. Perlahan, ia menggenggam kalung itu di tangannya. "Dari seorang gadis kecil," jawab Raka lirih. "Dia memberikannya padaku sebelum dia pergi ke kota." Hana mundur setengah langkah. Tubuhnya gemetar. Ingatan masa kecil menyerbu kepalanya seperti air bah. Wajah bocah laki-laki berkulit sawo matang, rambut acak-acakan, senyum polos yang menolongnya dari sungai, dan kata-kata terakhir sebelum ia pergi. "Aku nggak akan lupa kamu, Rin." "Kamu?" "Raka?" Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Raka menatapnya dalam. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. "Iya, aku Raka. Raka kecil yang dulu nolong kamu dari sungai." Dunia Hana seakan berhenti berputar. Suara malam di luar hilang. Suara detak jantungnya sendiri menggema di telinga. Air mata yang sejak lama ia tahan tiba-tiba mengalir tanpa peringatan. "Tuhan, selama ini, kamu..." Raka menunduk sedikit. "Iya, tapi kamu nggak perlu merasa bersalah, Bu. Saya cuma senang kamu baik-baik saja." Hana menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Semua emosi yang ia kubur bertahun-tahun, kenangan masa kecil, kehangatan yang hilang, rasa kehilangan, dan rasa bersalah, meledak malam itu. Ia teringat bagaimana ia tumbuh jauh dari kampung, mengejar ambisi, kehilangan suami, membangun tembok tinggi, tanpa tahu bahwa orang yang dulu menggenggam tangannya masih ada di dekatnya. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyanya pelan, suaranya serak. Raka menghela napas. "Karena kamu bukan lagi Hana kecil. Kamu sudah jadi orang besar. Aku cuma Obe di sini. Aku pikir, nggak perlu mengganggu hidupmu dengan masa lalu." Hana terdiam. Dalam dirinya, rasa malu mulai tumbuh pelan-pelan. Malu karena bertahun-tahun ia menghina dan meremehkan orang yang pernah menyelamatkannya, yang pernah jadi bagian penting dalam hidupnya. Raka melangkah mundur, bersiap pergi agar suasana tidak semakin berat. Tapi Hana tiba-tiba menahan lengannya. Tatapannya tak lagi dingin seperti biasanya. Di matanya, ada air mata, dan kehangatan masa lalu yang kembali hidup. "Terima kasih, karena nggak pernah pergi," bisiknya pelan. Raka hanya tersenyum tipis. "Aku janji waktu itu kan, aku nggak akan lupakan kamu, Rin." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Hana memanggil nama masa kecilnya sendiri dari mulut seseorang yang pernah sangat berarti baginya. Dinding es yang ia bangun selama ini retak pelan. Dimulai dari sebuah kalung kayu kecil. Malam itu, kantor terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik turun perlahan, membasahi kaca jendela besar di lantai eksekutif.
Di dalam ruang rapat yang lampunya temaram, hanya ada dua orang yang masih bertahan, Hana dan Raka. Udara terasa berat, bukan karena hawa dingin, tapi karena percakapan yang belum selesai sejak rahasia itu terungkap. Hana duduk di kursi panjang dekat jendela. Kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Tatapannya kosong menembus gelap malam di luar. Pikirannya berputar cepat, seperti film masa lalu yang tiba-tiba diputar ulang dengan detail yang tak pernah ia sangka. Kalung kayu di leher Raka bukan sekadar benda, tapi jembatan antara masa lalu yang manis dan kenyataan yang menyakitkan. Selama ini, orang yang selalu aku hina adalah anak laki-laki yang pernah menyelamatkan nyawaku. Batinnya gemetar. Di sisi lain, Raka berdiri dengan tenang tak jauh darinya. Ia tidak terbiasa melihat Hana seperti ini, bukan sebagai CEO kuat dan dingin, tapi sebagai seorang wanita yang sedang hancur oleh kenyataan. Angin dari ventilasi AC pelan-pelan meniup rambut Hana, membuat suasana malam itu semakin sendu. Aku jahat, ya? Suara Hana tiba-tiba pecah pelan. Matanya masih menatap keluar jendela. Selama ini, aku hina kamu, aku bentak kamu, aku bahkan gak mau menatap kamu. Dan kamu tetap ada di sini. Raka diam beberapa detik. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan mendekatinya. Rin, panggilnya lirih. Hana menoleh pelan. Di wajahnya ada air mata yang mengalir. Bukan air mata kelemahan, tapi penyesalan yang dalam. Kamu tahu, aku kehilangan banyak hal dalam hidupku. Suamiku meninggal, aku sendirian. Semua orang hanya menghormatiku karena jabatan, bukan karena aku. Aku pikir, satu-satunya cara untuk tetap kuat adalah dengan menjadi orang yang dingin. Tapi, justru aku kehilangan sisi aku sendiri. Raka menggeleng pelan. Kamu nggak jahat, Rin. Kamu cuma terluka. Kamu menutup semuanya dengan tembok tinggi supaya nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Suara Raka tenang. Seperti suara masa kecilnya dulu, saat ia menenangkan gadis kecil yang menangis karena bonekanya hanyut. Hana menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai marmer. Kenapa kamu nggak benci aku? Tanyanya pelan, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Raka mendekat sedikit, lalu duduk di kursi seberangnya, menghadap langsung ke matanya. Tatapan matanya teduh, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Karena aku nggak pernah punya alasan buat benci kamu. Kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Aku cuma senang bisa lihat kamu bahagia lagi. Kalimat itu membuat dada Hana sesak. Ia tidak terbiasa mendengar kata-kata tulus seperti itu. Dunia yang ia tempati selama bertahun-tahun hanya penuh dengan basa-basi dan kepura-puraan. Tapi Raka, bahkan setelah semua hinaan dan ketidakadilan yang ia terima, ia tetap berkata seperti itu. Aku nggak pantas dapat maaf, ucap Hana serak. Orang yang terluka bukan berarti nggak pantas disembuhkan, jawab Raka pelan. Aku nggak pernah simpan dendam, Rin. Aku cuma ingin kamu ingat, dulu kamu gadis kecil yang suka tertawa, bukan wanita yang menutup diri dari dunia. Hana terdiam. Air matanya mengalir semakin deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya menangis tanpa topeng. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai Hana kecil yang pernah diselamatkan seorang anak laki-laki di tepi sungai. Raka pelan-pelan berdiri, meraih selembar tisu dan menyodorkannya pada Hana. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Di dalam ruang rapat itu, tidak ada lagi bos dan OB. Tidak ada lagi status atau jabatan. Hanya dua hati yang dulu pernah bertemu di masa kecil, kini kembali bersentuhan di masa dewasa. Luka lama yang terkubur selama bertahun-tahun mulai tersentuh, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk disembuhkan. Malam itu, di antara suara hujan dan lampu kantor yang remang, ada sesuatu yang berubah di dalam hati Hana. Dinding esnya mulai retak, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Raka bukan sebagai bawahan, tapi sebagai sosok yang pernah berarti, dan mungkin akan kembali berarti. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca tinggi kantor Hana Corporation, membuat suasana terlihat lebih hangat dari biasanya.
Lantai marmer berkilau, udara terasa ringan, dan ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang di lantai eksekutif mulai menyadarinya. Perlakuan Hana pada Raka tak lagi sama. Biasanya, Hana berjalan dengan langkah cepat dan dingin, hanya melemparkan perintah tajam setiap kali Raka berada di sekitar. Tapi pagi ini, saat Raka sedang menyapu di dekat ruang CEO, Hana keluar dari ruangannya dengan segelas kopi di tangan, dan bukan untuk membentaknya. Raka, panggilnya lembut. Nyaris tidak percaya dirinya sendiri saat mengucapkannya. Raka menoleh cepat. Refleks menunduk seperti biasa. Iya, Bu. Hana menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil, senyum yang jarang sekali, atau mungkin belum pernah dilihat siapapun di lantai itu sejak bertahun-tahun. Jangan terlalu lama berdiri di depan AC, nanti masuk angin. Raka terpaku. Ia sempat mengira salah dengar. Iya, Bu. Jawabnya agak gugup. Beberapa karyawan yang lewat saling pandang. Tadi, bos senyum, ya? Bisik salah satu staf ke temannya. Senyum ke OB? Gumam yang lain dengan wajah terkejut. Perubahan itu tidak berhenti di situ. Siangnya, saat Raka sedang membawa tumpukan kardus untuk dikirim ke gudang, Hana tiba-tiba mendekat dan membantu menahan pintu lift. Ayo cepat, nanti pintunya nutup, ucapnya. Biasanya, ia akan lewat begitu saja tanpa peduli. Para staf yang kebetulan lewat di lorong hanya bisa terpaku. Gue nggak salah lihat, kan? Kata salah satu resepsionis sambil menahan napas. Bu Hana, nolong OB? Raka sendiri merasa canggung. Sejak rahasia masa lalu mereka terungkap, Hana jadi lebih sering memperhatikannya. Bukan dalam tatapan tajam seperti dulu, tapi dalam tatapan hangat dan mengenali. Meski Raka tak mengharapkan perlakuan istimewa, ia tak bisa memungkiri bahwa perubahan itu membuat dadanya hangat. Di ruang rapat sore harinya, Hana kembali memandang Raka saat ia membersihkan meja. Tatapan mereka sempat bertemu. Tidak ada kata-kata. Hanya senyum kecil dari Hana yang membuat waktu terasa lebih lambat bagi Raka. Kenapa dia jadi begini? Gumam Raka dalam hati. Hana sendiri juga bingung dengan dirinya. Setiap kali melihat Raka, hatinya seperti disentuh kenangan masa kecil yang lembut. Tatapan Raka, suaranya, caranya bersikap tenang, semuanya membuat Hana perlahan merasa aman. Sesuatu yang tak ia rasakan lagi sejak kematian suaminya. Malam sebelumnya, ia sempat duduk lama di rumah sendirian, menatap gelang kayu kecil miliknya, kembaran dari kalung Raka. Ia menggenggam gelang itu erat. Kita tumbuh besar. Tapi ternyata perasaan itu nggak benar-benar hilang. Perlakuan kecilnya mulai menciptakan kehebohan kecil di kantor. Para staf mulai berspekulasi. Jangan-jangan Bu Hana suka sama Raka. Bisik seseorang. Ah, mana mungkin. Itu Kanobe. Sahut yang lain. Tapi meski mereka meragukan, tak bisa dipungkiri, aura antara Hana dan Raka kini terasa berbeda. Raka sendiri memilih untuk tidak menggubris gosip itu. Ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan meja, mengepel lantai, mengantar berkas, menata pantry. Tapi dalam hati kecilnya, ia menyadari, Hana kini tidak lagi memandangnya sebagai sosok, tidak penting. Saat jam istirahat, Raka duduk di ruang belakang kecil. Ia membuka bekal sederhana yang ia bawa dari kos. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Ketika ia menoleh, Hana berdiri di pintu ruang belakang dengan bungkusan kertas kecil di tangan. Ini, aku beli kopi lebih. Kalau kamu mau, katanya pelan. Agak kikuk, jauh dari gaya CEO angkuhnya. Raka nyaris menjatuhkan sendok. Buat saya, Bu. Ya, siapa lagi? Jawab Hana, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan senyum tipis. Raka menerimanya dengan hati-hati, seperti menerima sesuatu yang berharga. Makasih, Bu, katanya tulus. Saat Hana berbalik, ia menyadari jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Gila, aku ini CEO, tapi deg-degan kasih kopi ke OB. Sementara Raka, yang menatap punggung Hana yang menjauh, menggenggam gelas kopi itu erat. Ia tak pernah butuh perlakuan istimewa.
Tapi senyum kecil itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya bergetar. Cinta masa kecil yang lama terkubur di balik status dan jarak perlahan bangkit kembali, bukan dalam ledakan besar, tapi dalam kehangatan kecil yang jujur dan tulus. Sesuatu yang bahkan Hana tak bisa kendalikan. Dan perlahan, semua orang di kantor mulai merasakan bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Hujan turun pelan malam itu. Taman kecil di belakang kantor Hana Corporation basah oleh rintik-rintik air. Namun lampu taman yang redup menciptakan suasana hangat dan tenang. Udara malam terasa segar, bercampur aroma tanah basah dan wangi daun basah yang khas. Biasanya, taman itu sepi. Hanya beberapa staf yang lewat ketika pagi atau siang. Tapi malam ini, 2 orang duduk bersebelahan di bangku kayu yang terlindungi atap kaca transparan. Raka mengenakan jaket tipisnya, sementara Hana masih mengenakan pakaian kerjanya. Rambutnya sedikit lembab terkena hujan saat berjalan keluar tadi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, tidak ada jarak antara mereka. Tidak ada bos dan OB. Tidak ada perintah atau formalitas. Hanya 2 orang yang pernah saling mengenal dalam kehidupan yang jauh lebih sederhana. Dulu aku suka tempat kayak gini, ucap Hana pelan. Matanya menatap derasnya hujan di depan mereka. Waktu kecil, aku suka duduk di depan rumah, dengar suara hujan sambil makan jagung rebus. Mama suka bilang, hujan itu bikin hati tenang. Raka menatapnya dalam diam. Suara Hana malam itu jauh berbeda dari biasanya. Tidak lagi tajam dan berwibawa, tapi lembut. Seperti suara Hana kecil yang dulu sering ia dengar di kampung. Hana menarik napas panjang, lalu bersandar pada sandaran bangku. Sejak suamiku meninggal, aku nggak pernah cerita banyak ke siapapun. Aku takut kelihatan lemah. Semua orang menganggap aku harus kuat, harus tegas, harus sempurna. Tapi kenyataannya, suaranya pecah sedikit. Aku capek, Raka. Raka menunduk, mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyela. Sejak dulu, ia tahu Hana lebih butuh didengar daripada dinasihati. Waktu itu aku merasa dunia berhenti, lanjut Hana lirih. Aku kehilangan satu-satunya orang yang aku percaya. Orang-orang di sekitar hanya datang karena jabatan, bukan karena aku. Aku bangun tembok tinggi supaya nggak ada lagi yang bisa menyakitiku. Suara hujan yang lembut membuat malam terasa semakin intim. Raka menatap Hana perlahan. Dalam gelap, ia bisa melihat bagaimana bahu Hana yang selama ini terlihat tegar, kini sedikit bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia berani jujur pada dirinya sendiri. Raka menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat, tanpa menyentuh. Hanya agar suaranya terdengar jelas. Rin, kamu tahu, waktu kamu pergi ke kota dulu, aku sempat ngerasa kosong. Tapi aku janji sama diri sendiri, aku bakal jadi orang kuat juga. Bukan buat ngubah takdir, tapi buat jagain kenangan kita. Hana menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Kenangan. Waktu kita main di pinggir sungai, jawab Raka lirih. Waktu aku nolong kamu. Waktu kamu kasih kalung ini. Ia menggenggam kalung kayu kecil itu yang tergantung di lehernya. Benda ini satu-satunya yang aku bawa sampai sekarang. Karena di sini ada kamu. Hana terdiam. Air matanya mengalir pelan. Ia menatap kalung itu seperti menatap masa kecilnya sendiri. Masa yang dulu hangat, sederhana, dan murni. Sebelum dunia membuat segalanya jadi rumit. Hujan makin deras. Tapi suara di antara mereka justru makin jernih. Raka. Suaranya bergetar. Aku. Selama ini salah menilai kamu. Aku terlalu sibuk jadi orang kuat. Sampai lupa bahwa aku juga manusia. Dan, aku lupa bahwa ada seseorang yang pernah jadi tempat aku merasa aman. Raka menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Aku nggak pernah salahin kamu. Aku cuma pengen lihat kamu ketawa lagi. Kayak dulu waktu kecil. Perlahan, Hana tersenyum kecil di sela air matanya. Senyum yang tulus. Senyum yang lama tidak muncul di wajahnya. Kamu masih sama kayak dulu, ya? Selalu sabar, selalu tenang. Raka ikut tersenyum tipis. Dan kamu juga masih kamu. Cuma sekarang lebih cantik.
dan lebih keras kepala. Hana tertawa kecil. Suara tawanya bercampur dengan suara hujan, lembut, jujur, dan menenangkan. Tawa itu seperti membawa mereka kembali ke masa kecil, saat dunia tidak mengenal status sosial, jabatan, atau luka batin. Hanya ada dua anak kecil di pinggir sungai, saling percaya. Malam itu, di bawah atap kaca dan rintik hujan, cinta masa kecil yang lama terkubur mulai mekar perlahan. Bukan cinta yang membara, tapi cinta yang hangat, seperti hujan di musim kemarau. Dan saat Hana menyandarkan kepalanya perlahan di bahu Raka, meski hanya sebentar, waktu seakan berhenti. Mereka tidak butuh kata cinta. Hati mereka sudah saling mengenali. Cinta itu memang tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu saatnya untuk tumbuh kembali. Malam itu hujan turun deras tanpa henti. Langit gelap pekat. Hanya sesekali disambar kilat tipis di kejauhan. Taman kantor yang biasanya sepi kini basah kuyup. Daun-daun bergoyang diterpa angin malam. Namun di bawah atap kaca taman belakang, dua sosok berdiri berhadapan dalam keheningan yang hanya ditemani suara hujan. Raka mengenakan jaket tipisnya. Tubuhnya sedikit basah karena menerobos hujan untuk menemuinya. Hana berdiri di seberangnya. Rambutnya basah, matanya memerah, entah karena hujan atau air mata. Tatapan mereka saling bertautan. Tak ada lagi dinding, tak ada lagi perbedaan status. Yang ada hanya dua hati, yang saling mengenal lebih dalam dari apapun. "Rin, kamu baik-baik aja?" Suara Raka lirih, nyaris kalah oleh suara rintik hujan. Hana tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah perlahan mendekat. Langkahnya menimbulkan cipratan air di sekitar taman. Tangannya bergetar, tapi matanya mantap menatap Raka. Dalam hati, ia sudah lama menahan semua ini. Rasa kehilangan, rasa takut, rasa sendiri. Dan kini, di hadapan orang yang selalu diam namun selalu ada, semua perasaan itu mulai retak keluar. "Aku capek, Rak," ucapnya lirih. Suaranya pecah seperti kaca yang retak. "Aku udah terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama berpura-pura nggak butuh siapapun." Raka terdiam. Ia tahu, ini bukan keluhan biasa. Ini adalah jeritan hati seseorang yang terluka terlalu lama. Air hujan makin deras, membasahi lantai taman dan membuat suara malam menjadi seperti orkestra alam. Dalam derasnya hujan, Hana melangkah lebih dekat, sampai hanya sejengkal jarak yang memisahkan mereka. Ia menatap Raka dalam-dalam, dan tanpa peringatan, ia memeluknya. Pelukannya kuat, seolah semua kesedihan, ketakutan, dan kerinduan bertahun-tahun diledakkan dalam satu pelukan itu. Bahunya bergetar, tubuhnya hangat meski hujan menusuk kulit. "Raka." Suaranya pecah di antara deru hujan. "Ternyata sejak dulu, cuma kamu yang selalu ada." Raka terpaku sesaat. Tangannya sempat menggantung di udara, tak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian, ia perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Hana. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dari cara ia menggenggam bahu Hana, ada ketulusan yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Hana menangis dalam pelukannya. Air matanya bercampur air hujan di pipinya. Tapi kali ini, ia tidak malu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya menjadi Hana kecil, yang rapuh, bukan CEO yang dingin. Dan satu-satunya tempat ia merasa aman adalah dalam pelukan lelaki sederhana yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Raka menatap ke arah langit yang gelap, lalu kembali ke wajah Hana yang basah oleh air hujan. Matanya dalam, penuh cinta, kejujuran, dan janji tak terucap. "Aku di sini bukan karena kasihan," ucap Raka lirih di telinganya. "Aku di sini karena dari dulu, hatiku nggak pernah pergi dari kamu." Hana menutup mata. Suara itu menembus ke relung hatinya, lebih dalam dari suara hujan manapun. Pelukan mereka semakin erat. Waktu seolah melambat, menyisakan hanya suara hujan, detak jantung, dan dua orang yang pernah terikat oleh masa kecil kini dipertemukan lagi oleh takdir. "Maafkan aku, Rak," bisik Hana. "Selama ini aku buta. Buta karena takut, karena kehilangan.
Aku nggak pernah ngelihat kamu seperti sekarang. Raka menggeleng pelan. Jemarinya menyentuh pipi Hana yang dingin karena hujan. Nggak ada yang perlu dimaafin. Aku cuma bahagia. Akhirnya kamu nggak lagi sendiri. Hujan semakin deras. Tapi tak ada satupun dari mereka yang beranjak. Lampu taman yang redup membuat tetesan air di rambut dan wajah mereka berkilau lembut. Malam itu, dunia seolah mengecil. Tinggal mereka berdua saja, di bawah hujan, di tengah pengakuan yang tak pernah direncanakan. Hana menatap mata Raka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan Obe sederhana, tapi sosok laki-laki yang telah mencintainya dalam diam, menjaga kenangan mereka, dan selalu ada bahkan ketika ia sendiri lupa siapa Raka sebenarnya. Raka tersenyum tipis. Hana pun membalas senyum itu, senyum yang basah, lemah, tapi tulus. Dalam deras hujan, cinta masa kecil mereka tak lagi sekadar kenangan. Ia telah tumbuh menjadi kenyataan. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Langit cerah setelah hujan semalaman, dan cahaya matahari menembus jendela besar lobi kantor dengan lembut. Para karyawan datang seperti biasa. Ada yang membawa kopi, ada yang sibuk dengan ponsel, ada pula yang berbincang pelan di koridor. Namun ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan. Perubahan besar dalam hubungan antara Hana dan Raka. Sudah beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan di tengah hujan itu. Sejak saat itu, Hana tak lagi menyembunyikan kehangatan di hatinya. Tatapannya pada Raka bukan lagi tatapan tajam atau dingin, melainkan lembut dan penuh makna. Ia tak lagi memanggil Raka dengan nada memerintah, melainkan dengan nama, seperti dulu saat mereka kecil. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Hana memperkenalkan Raka di depan seluruh tim manajemen. Ruang rapat utama di lantai atas dipenuhi orang-orang penting, direktur keuangan, manajer operasional, kepala divisi, dan beberapa staf senior. Semua duduk rapi, menunggu CEO mereka datang. Ketika pintu terbuka, Hana melangkah masuk dengan anggun dalam balutan setelan kerja berwarna putih krem. Tapi yang membuat semua mata membesar bukan penampilannya, melainkan sosok pria yang berjalan di sampingnya. Raka. Dengan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam sederhana, rambutnya disisir rapi. Bukan lagi seragam Obe lusuh seperti biasanya. Meski langkahnya canggung, sorot matanya tenang. Para manajer saling pandang, tidak percaya dengan pemandangan itu. Selamat pagi, sapa Hana tenang, duduk di kursi kepemimpinannya. Sebelum rapat dimulai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Hana menarik napas, lalu menoleh ke arah Raka dengan senyum kecil. Senyum yang hanya dimengerti oleh orang yang hatinya telah terbuka. Saya ingin memperkenalkan seseorang, ucapnya jelas. Seseorang yang mungkin selama ini tidak pernah kalian perhatikan. Tapi bagi saya, dia orang penting. Dialah Raka. Beberapa orang bergumam pelan. Itu kan Obe? Bisik seseorang di barisan belakang. Mulai hari ini, lanjut Hana dengan suara tegas namun hangat. Raka akan membantu saya secara langsung dalam berbagai urusan operasional dan keamanan internal perusahaan. Bukan karena belas kasihan, tapi karena saya percaya padanya, seperti saya percaya pada diri saya sendiri. Ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani berkomentar. Hana bukan tipe wanita yang mudah terbuka pada siapapun. Jika ia mengatakan seseorang penting, maka tidak ada yang berani meremehkannya. Raka berdiri di sampingnya, gugup tapi tegap. Dalam hati, ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di ruangan ini, bukan sebagai orang kecil, tapi sebagai seseorang yang dianggap berharga. Ia tak butuh tepuk tangan. Cukup tatapan hangat dari Hana yang berdiri di sampingnya, dan dunia terasa cukup. Setelah rapat selesai, gosip cepat menyebar di antara para staf. Kamu tahu nggak? Bu Hana tadi perkenalin Raka di rapat. Bukan cuma perkenalkan, katanya Raka bantu langsung urusan CEO. Gila, siapa sangka Obe yang sering dimarahin sekarang dekat sama bos. Tapi tidak semua reaksi negatif. Beberapa karyawan yang diam-diam menghormati ketulusan Raka mulai melihatnya dengan mata berbeda. Mereka ingat betapa sabarnya Raka selama ini,
betapa tenangnya ia menghadapi perlakuan dingin, dan betapa setia ia dengan pekerjaannya. Kini, mereka menyadari, lelaki sederhana itu punya arti besar bagi orang terpenting di perusahaan. Sore harinya, saat Hana keluar dari ruangannya, ia melihat Raka tengah berbicara dengan beberapa staf muda. Tak ada lagi ejekan atau cibiran seperti dulu. Kali ini, semua orang mendengarkannya. Ketika Hana menghampiri, Raka hanya tersenyum kecil. Mereka tidak perlu berkata apapun. Tatapan mereka sudah cukup untuk memberi isyarat bahwa hubungan mereka bukan sekadar masa lalu yang tersisa. Ini adalah masa depan yang sedang mereka bangun bersama. Di balkon kantor yang sama tempat Hana pernah menangis sendirian, kini mereka berdiri berdampingan menatap langit senja. Dulu aku pikir cinta cuma cerita masa kecil, ucap Hana pelan. Suaranya seperti bisikan di antara angin. Tapi ternyata, dia cuma tidur, menunggu saatnya untuk bangun lagi. Raka menoleh, menatap wajahnya yang lembut diterpa cahaya jingga. Dan sekarang dia bangun. Hana tersenyum. Iya, sekarang dia hidup. Masa kecil mereka yang pahit, yang dipenuhi perpisahan, luka, dan kenangan sungai di kampung, kini berubah menjadi cinta yang dewasa, hangat, dan penuh penghargaan. Tak lagi tersembunyi di balik status, tidak lagi dikubur dalam kenangan. Dan bagi Hana, cinta ini bukan kelemahan. Justru di dalam pelukan Raka, ia menemukan kekuatan yang paling sejati, dicintai bukan karena jabatan, tapi karena dirinya sendiri. Waktu berlalu cepat. Musim hujan sudah berganti dengan langit cerah penuh sinar matahari. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal berubah di perusahaan, dan dalam hidup Hana maupun Raka. Hubungan mereka yang dulu dimulai dengan hinaan dan jarak, kini telah tumbuh menjadi kisah yang tak pernah dibayangkan siapapun. Gedung kantor itu kini tak lagi terasa dingin bagi Raka. Ia tak lagi hanya berdiri di sudut ruangan dengan pel dan ember. Kini, ia duduk di ruangan baru, ruangan manajer operasional. Jas sederhana menggantikan seragam lusuhnya. Di dadanya tergantung ID card dengan nama Raka Pratama, Operational Manager. Para staf pun perlahan terbiasa dengan perubahan itu. Tidak ada lagi cibiran. Bahkan banyak dari mereka kini menghormati Raka, bukan hanya karena jabatan barunya, tetapi karena mereka tahu siapa dia sebenarnya. Pria sederhana yang sabar, tekun, dan punya hati besar. Pria yang selama ini dipandang sebelah mata, kini menjadi bagian penting dari perusahaan dan hati sang CEO. Malam itu, perusahaan mengadakan pesta tahunan yang megah di ballroom Hotel Bintang 5. Lampu kristal berkilau, meja panjang penuh hidangan elegan, dan para karyawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun di antara tawa dan percakapan. Namun semua orang tahu, malam itu bukan sekadar pesta tahunan biasa. Malam itu adalah momen spesial bagi dua orang. Hana tampil anggun dalam gaun putih panjang dengan rambut disanggul rapi. Semua mata tertuju padanya begitu ia memasuki ruangan. Tapi perhatian lebih besar muncul saat di sampingnya berjalan Raka, mengenakan jas hitam sederhana, namun dengan aura percaya diri yang tenang. Tak ada lagi jejak OB dalam dirinya. Bisikan-bisikan kecil terdengar di sudut ballroom. Itu Raka, kan? Gila, kelihatan cocok banget sama Bu Hana. Siapa sangka, orang yang dulu cuma OB, sekarang berdampingan sama CEO. Tapi tak satu pun dari bisikan itu bernada merendahkan lagi. Yang tersisa hanya kekaguman dan rasa hormat. Saat acara mencapai puncaknya, MC naik ke panggung dan mengumumkan, malam ini, selain merayakan keberhasilan perusahaan, kita juga akan merayakan momen spesial. Mari kita sambut Bu Hana, CEO kita yang luar biasa. Tepuk tangan menggema. Hana naik ke panggung, berdiri di depan mikrofon. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, Raka berdiri tegap, seperti seseorang yang sudah sejak awal ditakdirkan untuk berada di sana. Hana menatap seluruh ruangan. Senyum lembutnya tak lagi dipaksakan. Malam ini bukan hanya tentang kesuksesan perusahaan, ucapnya tenang, tapi tentang perjalanan, tentang perubahan, tentang seseorang yang mengajarkan saya arti hadir dengan hati.
Sorot mata semua orang mulai fokus pada Raka. Beberapa dari kalian mungkin mengenalnya sejak ia masih bekerja sebagai OB. Lanjut Hana, suaranya mulai bergetar. Kalian tahu siapa dia? Lelaki sederhana yang diam, sabar, dan gak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Tapi bagi saya, dia lebih dari itu. Suasana ballroom mulai hening. Raka menunduk sedikit. Matanya berkaca-kaca. Hana melangkah satu langkah ke dekatnya, menggenggam tangannya di depan semua orang. Genggaman itu hangat, tulus, dan penuh makna. Dulu, katanya pelan tapi jelas, kamu adalah cinta pertamaku, anak laki-laki yang menyelamatkan hidupku, tapi terlupakan oleh waktu. Dan sekarang, Hana menatap Raka dalam-dalam. Kamu adalah cinta selamanya. Suara tepuk tangan meledak dari seluruh ruangan. Beberapa karyawan bahkan berdiri memberikan standing ovation. Banyak yang terharu, bukan hanya karena kisah cinta mereka, tapi karena melihat sendiri bagaimana seseorang yang dulu diremehkan, kini berdiri sejajar dengan orang yang dulu meremehkannya. Raka menatap Hana dengan mata basah tapi penuh kebahagiaan. Ia tidak pernah bermimpi sebesar ini. Ia hanya ingin hidup tenang dan melihat Hana bahagia. Tapi malam itu, di hadapan ratusan orang, wanita yang ia cintai sejak kecil menggenggam tangannya sebagai cinta hidupnya. Terima kasih, Rin, ucap Raka lirih di tengah gemuruh tepuk tangan. Kamu gak tahu seberapa besar arti semua ini buat aku. Hana tersenyum, matanya juga berkaca-kaca. Aku tahu, karena aku juga merasakannya. Lampu ballroom diredupkan, dan alunan musik romantis mulai terdengar. Mereka berdansa pelan di tengah kerumunan yang mengelilingi. Dunia seolah mengecil, hanya ada Hana dan Raka. Tak ada lagi dinding status, tak ada lagi masa lalu yang menyakitkan. Dari seorang OB yang pernah diremehkan, kini Raka menjadi cinta sejati sang CEO. Masa kecil yang pernah diwarnai perpisahan kini ditutup dengan genggaman tangan yang tak akan dilepaskan lagi. Dan di tengah sorak bahagia malam itu, Raka berbisik pelan di telinga Hana. Aku janji, kali ini aku gak akan pergi lagi. Hana tersenyum sambil bersandar di dadanya. Aku juga gak akan lepasin kamu lagi. Kilauan akhir dari kisah, awal dari kehidupan baru. OB yang dulu diremehkan, kini menjadi cinta sejati wanita yang pernah melupakannya. Dan cinta pertama, akhirnya pulang ke tempatnya semula.